Kamu boleh mencintai orang yang kau cintai, tapi sewajarnya. Karena boleh jadi sekarang kau cinta, besok kau benci. Iman naik turun. Wa begitu khayuman ma. Seperti bolehnya kamu benci orang lain, boleh. Boleh lah, lawang memang layak dibenci, cuma sewajarnya. Karena boleh jadi ayakuna habibah khayuman ma. Boleh jadi sekarang kau benci, besok dia jadi kekasihmu. Yang berat. Betapa banyak istilah-istilah berawal dari benci kemudian cinta gitu ya. Karena memang dia benci belum tahu. Kan manusia ada yang membenci sesuatu yang dia tidak tahu. Dan tidak sedikit manusia mencintai yang dia tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tim jamaah, kita akan coba bahas bab yang mungkin disimpulkan dari dialog antar teman. Ngefans boleh, gulu jangan. Gitu. Artinya orang suka ya boleh. Cuma jangan terlalu lagi. Nanti resikonya kena hadis yang mengatakan anta ma'aman ahbabda. Kata Rasul. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu suka. Ya, almar'u ala dini khalili. Karena kalau sudah pakai bahasa suka, resikonya jadi khalil. Khalil itu kekasih. Ya. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama kekasihnya. Nah, kita kalau suka naik level, timbulnya cinta. Kalau cinta ini kan dampaknya dua. Ingkiat dan qabul. Ingkiat itu total. Ucapan maupun perbuatan. Qabul menerima. Orang kalau cintanya buta, yang dicintai berbuat salah tetap diterima. Qabul. Asal dia ngomong apa juga jadi enak ya. Gitu. Nah itu nggak diperbolehkan. Di agama kita nggak berboleh. Makanya silakan, kita suka manusiawi kok. Tiap orang punya alasan kenapa suka. Cuma tetap kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat. Manfaatnya apa? Suka sama dia. Kalau ada manfaatnya boleh. Manfaat yang pertama dari sesuatu yang kita suka apa? Yaitu kita bermanfaat buat dia. Cuma mengambil manfaat. Apa sih manfaat kamu suka sama dia? Iya, dia bisa suka sama saya memberikan manfaat. Bagus. Kalau cuma kita doang yang mengambil manfaat, tepuk sebelah tangan. Hilang kelebihan yang kita manfaatkan, hilang rasa nanti. Apa kata Nabi? Ahbib habibaka haunan ma. Asa ayakuna bagitu khayuman ma. Kamu boleh mencintai orang yang kau cintai, tapi sewajarnya. Karena boleh jadi sekarang kau cinta, besok kau benci. Iman naik turun. Wa begitu khayuman ma. Seperti bolehnya kamu benci orang lain, boleh. Boleh lah, lawang memang layak dibenci, cuma sewajarnya. Karena boleh jadi ayakuna habibah khayuman ma. Boleh jadi sekarang kau benci, besok dia jadi kekasihmu. Yang berat. Betapa banyak istilah-istilah berawal dari benci kemudian cinta gitu ya. Karena memang dia benci belum tahu. Kan manusia ada yang membenci sesuatu yang dia tidak tahu. Dan tidak sedikit manusia mencintai yang dia tidak tahu. Sehingga wajarlah kalau ada benci dan cinta dalam hubungan itu. Surat Al-Anfal ayat 73. Ketika Allah berfirman, Allah mengatakan, "Walladzina kafaru
Ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jamaah bisa lihat surat Al-Anfal ayat 73. Allah memberikan bayangan nih. Walladzina kafaru, orang-orang kafir, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka itu menjadi teman pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang kafir. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Sehingga jika kamu orang Islam tidak melaksanakan yang diperintahkan Allah, niscaya kemiripan kamu dengan mereka itu akan menjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi hukum asalnya orang kafir itu gampang ngefans. Artis begini ngefans. Bintang film begitu ngefans. Orang punya pamor di masyarakat ngefans. Ketika ditanya secara ilmiah, apa sih yang membuat kamu ngefans? Ya nggak tahu, asik aja dia. Nggak jelas. Agama kita nggak boleh. Ya kalau terpukau ya manusiawi lah. Tapi kalau terpincut dia jangan. Boleh Anda suka, berikan alasan. Kenapa Anda suka? Ya, saya sih nggak tahu ya, tapi yang saya lihat Allah suka lah sama dia. Sholatnya rajin, ibadahnya bagus, ngajinya Masya Allah. Tata keramanya, tutur katanya, aduh, muruannya nampak sekali. Saya sebenarnya nggak suka, cuman harus belajar suka, itu yang betul. Kalau nggak ada alasan dalam agama, nggak diberikan hukum buat orang yang nggak tahu sampai dia tahu. Nggak boleh. Orang kafir nggak begitu. Bisa sampai ada lelaki muda seneng sama perempuan-perempuan yang nggak jelas karena penampilannya. Bahkan sampai ngayal bisa berumah tangga dengan dia. Ini Allah yang bilang, budak hitam, legam, asal muslimah, lebih baik ketimbang perempuan kafir walaupun menarik hati. Kenapa? Kamu tuh cari teman hidup, bukan pelampias syahwat. Kalau cari teman hidup bisa gak memang teman. Mungkin sekarang bosan besok kangen gitu loh. Kalau pelampias syahwat ya cuma sekedar keluar hajat saja. Itu gak boleh. Untuk bisa seperti itu ya tentu mesti belajar mengerti benci dan cinta karena Allah. Karena kalau kita gaya orang kafir tadi, gampang ngefans sama ini, gampang ngefans sama itu, sampai levelnya hulu. Hulu tuh kayak menyerupai lah. Kita kan bergaul sama orang western kan boleh. Orang-orang barat. Tapi jangan terkena westernisasi. Maksudnya gimana, Zat? Ayo lihat nih, peradaban orang-orang barat sekarang maju loh. Padahal kondisi alamnya nggak sehebat negeri kita. Kita bolehlah belajar dari mereka lah. Supaya bisa mengelola alam lebih baik lagi. Ini yang dibenerin dalam agama. Pinter menyimpulkan. Al-muhafazatu ala salafis sholih wal jadidil aslah. Belajar dari orang lain untuk kebaikan yang akan datang boleh. Tapi kalau kamu bergaul sama orang barat, belum bisa nyimpulin ilmu mereka, cuma rambut udah dibulein. Salah. Ini berteman sama bule, bukan diambil ilmunya malah ngebulein rambut. Kita banyak tuh. Modal nonton sinetron bule, habis gitu dibulein rambut. Tuh orang kita tuh. Anak-anak sekarang kan rambutnya mirip semua sama artis barat. Itu bisa sak model itu loh. Ya. Dan ternyata bukan cuma gaya potongan anak di Indonesia doang ya. Di beberapa negara tetangga juga sama semua. Itu bisa kayak diperiwitin, prit mulai curut cukurnya mirip gitu loh. Loh kok bisa? Namanya Zaiful Hadara. Zaiful Hadara itu peradaban palsu. Dalam bentuk Google, sosial media. Ini propaganda para pebisnis milenial. Dibuatlah sebuah peradaban palsu yang orang tuh semua ngelihat itu. Hari gini semua nanya Google kan. Google siap menjawab.
Sampai orang Islam pun nanya sama Google, Google siap menjawab. Bahayanya dahsyat banget ya. Ya udah, kalau Google yang jawab, ya Google kan punya non-muslim. Dia akan menjawab dengan bahasa non-muslim. Sampai-sampai tidak terasa banyak busana muslimah itu yang buat itu kan orang-orang India yang agamanya Hindu. Garmen-garmen agama Hindu yang mereka memang buat busana muslimah itu ya balikin lagi kembali kepada kebutuhan pasar. Bukan manfaat dari bahan dari baju yang dibuat atau pakaian yang dibuat. Kalau bahasa agama kan sepintas mirip tapi beda. Kalau busana muslimah buat perempuan itu kan di agama kita ya lebih kepada nolak pandangan bukan mancing pandangan. Kalau agama mereka ya baju ini membuat daya tarik. Sehingga ornamen dibuat di tempat-tempat yang nggak ada ornamennya pun dilihat. Bordiran pada bagian dada, bordiran pada bagian pinggul. Ini Masya Allah. Mulai nanti fenomena lain yang masuk ke dalam Google tersebut. Ajakan memperbagus fisik. Teknik mengencangkan betis. Mengeraskan pinggul. Dan lain sebagainya. Akhirnya semua orang sekarang olahraga targetnya fisik bagus. Pakai baju enak dilihat. Pakai baju enak dilihat. Lantas hilanglah fungsi seorang aurat. Difasilitasi lagi dengan filterisasi. Setiap handphone ada filternya sekarang. Kalau dulu kita dididik sama guru-guru kita, bencilah dengan iblis, syaitan. Karena tipu dayanya. Tapi hari gini ada yang lebih dari setan nipunya, yang namanya handphone. Orang bisa kekecoh dengan fasilitas handphone sehingga dirinya sendiri nggak nyangka kalau tampangnya bisa begitu. Orang bodoh pun bisa bikin skripsi dengan cara AI. Dan macam hal nanti. Itu peradaban palsu. Peradaban palsu. Jadi mirip sama maksa buah matang. Mirip warnanya di karbit tapi rasanya beda. Ya, jadi jangan heran kalau sekarang jadi kesannya memang karakter sebuah karya itu nggak sama dengan yang dibuat oleh orang-orang dulu. Yang pakai hati lah istilahnya. Anak sekarang dididik sama Google, ibunya merasa kok. Anak ini belajar GTA atau Roblox. Orang tua belum tentu sepandai sosmed untuk mendidik anak gitu lah. Tapi tetap beda. Kalau didikan orang tua ini kan lebih kepada body language yang menjadi sebuah dasar. Kadang-kadang kita bisa paham yang guru ngomong bersama dengan empati yang timbul karena melihat ini guru ngajar dengan lelah. Paham sih enggak sebenarnya, cuma kalau ngeliat nih guru, ya Allah kesian deh. Dia mati-matian ngajar tuh kita malah bercanda, malah ini gitu loh. Ya. Timbul empati, semangat timbul. Akhirnya ihtiram kita sama guru. Rumah tangga yang awet di masa dulu orang-orang tua kita ya. Karena suami itu, ya suami ya guru buat istrinya. Makanya tingkat perceraian zaman dulu nggak segencar sekarang. Karena ada wibawa lah. Mau nggak mau istri walaupun pegal sama suami, kalau ingat dia lelah, dia capek buat dirinya, buat keluarganya, udah maklumin dah. Kekecewaannya hilang karena masih ada jasa yang diperhitungkan gitu loh. Itu karena ngelihat body language. Tapi hari gini karena kita nggak melihat wujud body language tadi, gampang pecah hubungan. Karena sesuatu yang mengecewakan. Kita lupa bahwa agama ini memerintahkan kita untuk bisa melihat. Kalau ciptakan mata buat melihat. Kalau sampai kita nggak bisa menimbulkan cinta karena melihat, salah. Kalau di kitab Madarijus Salikin itu kan ada ainul yakin. Yakin karena melihat. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yakin yang ditimbulkan karena ilmu dimantapkan dengan melihat. Maka timbullah kesempurnaan keyakinan yang namanya hakul yakin. Kalau cuma tahu belum melihat, kurang greget. Melihat juga kalau nggak tahu, mata capung namanya.
Tapi kalau Anda bisa berilmu, kemudian Anda melihat hakul yakin. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtari. Ini legenda. Legenda itu betul-betul total. Sehingga bukan syairnya doang yang didengar. Tapi ketika penyampaian syair itu yang diperhitungkan. Saya nggak membenarkan musik. Cuma tidak semua orang yang menyanyikan syair kemudian membuat syair itu terangkat di masyarakat. Ya, banyak ya kita lihat di masyarakat syair-syair yang dilakukan oleh beberapa orang nggak ngangkat. Giliran si fulan yang ngomong langsung ngangkat. Itu kesempurnaan ketika membuat sesuatu itu. Nah, dalam muamalah juga sama. Kenapa bro ya kalau lu yang ngomong dia dengerin, giliran gue yang ngomong nggak dipahamin. Nah kayak begitu. Atau kita di rumah tangga kita bilang sama istri kita, mama aja deh yang ngomong mah, kalau aku yang ngomong nih anak susah paham ya. Kalau kamu yang ngomong, iya karena dia madrasah. Atau sebaliknya, ya Allah Pak, aku udah capek ngomongin nih anak gak paham. Kali kalau papanya yang ngomong lain, ya bisa aja, asal disupport. Makanya orang dulu membuat suaminya keramat buat anaknya. Anak tuh sama bapaknya keramat bapaknya itu. Karena ibunya suka bilang, jangan pakai sendal bapak, jangan pakai sepatu bapak, jangan pakai piring gelas bapak, tempat duduk orang tua jangan ditempatin, baju orang tua jangan dipakai. Keramat, bapak apa kita keramat, pokoknya dah. Orang dulu mensupport. Masak ayam goreng, lawang ayam satu dipotong-potong, digoreng. Tapi kalau buat suami kan dipisah sama si ibu. Itu di gerobak apaan pak? Ayam buat babah lo. Awas disegel. Ntar dia setengah hari pulang kerja, makan balik lagi nanti, biarin deh. Odong lihat mengelihat tuh ayam celam-celam ya. Cuma nggak berani nyenggol, ya Mbak B. Ya, Masya Allah. Tapi hari gini kan nggak gitu kan. Hanya sama ibu kita, kenapa begitu mak? Kewajiban. Berbakti sama suami itu kewajiban, bukan kerjaan. Ya kalau udah bicara kewajiban ya disuruh nggak disuruh yang namanya wajib. Nggak nungguin muazin, kalau perlu kita yang ajan. Tuh kalau kewajiban kan begitu. Ya ini yang orang mesti tahu mana kewajiban, mana pekerjaan. Karena nggak semua pekerjaan dibilang kewajiban, tapi setiap kewajiban dipastikan sebagai bentuk pekerjaan. Berbakti sama orang tua itu kewajiban. Kita kalau sholat kewajiban nunggu azan. Kalau cuma kerjaan, lu nggak sholat belum azan gitu. Tapi kalau kewajiban, ya sebentar lagi aja nih kita intizar yuk. Ini kewajiban. Ya beda sekali. Ini mengemas pekerjaan menjadi sebuah kewajiban nggak gampang gitu lah ya. Iya. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Karena karakter orang-orang kafir antara mereka tuh ngefans. Gampang banget saling mencintai dengan saling meniru. Gampang banget. Gak mikir panjang. Saya suka lihat orang-orang yang suka sama yang aneh-aneh. Dari gaya rambutnya, gaya jalannya semua ditiru. Padahal Allahu Akbar. Ini bagusan yang niru ketimbang yang ditiru. Cuma nggak tahu karena Zaiful Hadrat tadi peradaban palsu. Ya dia berusaha untuk mirip dengan yang dia lihat. Padahal kadang-kadang yang dilihat ini ada di luar negeri. Ente ngikutin gaya orang bule, model rambutnya, model bajunya, itu di luar negeri. Emang dia pakai baju begitu, hawanya cocok. Kita ke Turki, lihat orang Turki, bajunya kan serba jaket kulit, ada bulu-bulu gitu. Anda ngelihat dia pakai bagus, main beli aja. Udah gitu kan teknik dagang di luar negeri kan nolnya nggak banyak, betul? Cuma 20 euro, 30 euro gitu kan. Nah, kalau kita kan nolnya banyak tuh, 20.000, 200.000 gitu kan. Bikin der-deran juga kalau mau belanja di Indonesia, ngelihat nolnya tuh. Makanya teknik bisnis dagang orang Indonesia sekarang ngurangin nol. Dulu kita beli kopi ceban 10.000 mahal loh. Gila pak, ceban. Udah emang segitu harganya bang.
Tapi pas nolnya dihilangin, orang pada ngopi 20K, 25K biasa. Padahal kalau K-nya diganti 03, kalau nggak kaget. Udah segini 25.000, sampai hati-hati kita minumnya. Subhanallah. Itu teknik dagang kita ini sekarang nih. Pinter banget. Makanya mama pada depan tuh nongkrong di kafe tuh. Soalnya murah, cuma 20 perak, 30 perak gitu istilahnya. Coba kafe itu jangan lagi pakai K, tetap pakai RP kayak zaman dulu. RP.20.000, koma, strip. Coba dah. Banyak banget hurufnya. ya, begini nih. Kita suka kayak begitu. Gampang ngefans. Yang Anda tiru itu orang mana? Main beli jaket kulit pakai bulu-bulu di leher. Orang Turki emang musim dingin. Manfaatnya jelas. Ente beli, dipakai di bambu apus pada bentol-bentol di leher. Betul. Gatel. Mulai komplain. Kayaknya emang ini buat di sono, bukan buat di sini. Ya iyalah. Orang barat pakai baju serba kurang bahan di musim panas. Ente ngelihat cakep, emang basicnya udah cakep tuh orang. Dia mau pakai nggak pakai juga emang bagus modelnya. Ente nonton, kan namanya kita nonton kan merasa kita kayak mirip yang ditonton. Kita beli baju kurang bahan di negeri kita. Sono musim panas, sini musim dingin. Kita pakai baju serba pendek, baru sehari besok kerokan. Masuk angin. Ini orang barat kena panas juga, pigmennya kuat. Jemur paling kayak udang merah doang deh. Selang beberapa hari balik lagi warnanya. Kita so-soan mirip berjemur di Bali. Bulang-bulang. Sampai sekarang nggak balik-balik lagi tuh warna gitu. Karena beda bro. Katong sagu jangan belaga keju gitu ya. Kamu tuh sagu jangan sok jadi keju, sudah beda. Makanan begitu. Ini hari gini negeri kita ini kan latahnya negeri ini. Zaman film India si Sahrukan dengan teman-temannya dulu. India di mana-mana. Hampir makanan identik sama bentuk martabak. Martabak telur, martabak keju, martabak tahu, semua pakai kulit martabak. Itu zaman India dulu. Pindah film Turki, semua kebab macam-macam. Ini sekarang Koreaan nih. Semua mie sama mecin. Kita lupa. Kita nggak salahkan itu makanan. Kalau buat negeri mereka cocok. Tapi kalau buat negeri kita ya nggak cocok lah. Kalau iklimnya nggak cocok, nggak sama. Lagi apa sih keuntungan kita meniru negara lain yang iklimnya nggak sama? Emang kurang makanan di negeri kita? Ini orang barat datang kemari geleng pahala. Baru nyobain nasi padang, aduh bikin lagu. Betul nasi padang. Subhanallah. Ini belum kena. Masya Allah. Kue putu, dongkal, gemblong, bala-bala dan temannya. Sirpa. Gula pasir pakai kelapa tuh. Belum candil. Macam-macam negeri kita geleng pala. Terus ngapain niru orang barat? Hargai apa yang ada di negeri sendiri. Sehingga kita jadi model yang ditiru nantinya gitu loh ya. Udahlah, udah saatnya kita independen ini. Kalau memang harus suka, ya suka karena ilmiah, punya alasan. Bukan ikut-ikutan. Apa sih yang dimaksud kita nih bisa cinta dan benci karena Allah, Ustaz? Ulama mengatakan bahwa cinta itu kan apa ya? Kasih sayang yang disertai mahabbah. Mahabbah itu rasa suka. Jadi cinta itu kasih sayang yang disertai oleh kesukaan. Saya sayang karena saya suka. Mungkin suka ada yang bisa kita ambil dari dia atau kita bermanfaat buat dia, itu cinta. Ya, lebih kepada kasih sayang yang di dalamnya itu ada mahabbah. Mahabbah itu ya masdar dari habba. Ya, ahabba yuhibbu. Di mana dia menyukai sesuatu, ana uhibbu. Aku mencintai dia. Aku menyukai dia. Itu karena memang punya alasan, memang dia tahu sukanya. Alasannya seperti itu. Orang Arab mengatakan suka itu ya karena memang dia merasakan keuntungan dari yang disuka. Ya.
Kemudian Nabi mengatakan, orang mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Itu yang dibilang halawatal iman. Manisnya iman. Karena iman nanti ada yang nggak manis. Tapi kalau pengen iman itu manis, iman pernah saya bahas. Iman itu keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, itu iman. Anda harus merasakan keyakinan dengan hati yang Anda ucapkan dengan lisan. Baru buktikan dengan perbuatan, itu iman. Nah itu bisa manis Anda rasa. Yang pertama, dalam Sahih Muslim ini, kalau Anda mencintai sesuatu, dikedepankan cintamu pada Allah. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Itu yang pertama. Kira-kira Anda suka sama dia, suka sama sesuatu, menelantarkan hubungan Anda dengan Tuhan apa tidak? Karena boleh jadi Anda suka dengan dia, gara-gara suka sama dia, sholat masbuk mulu. Lu lama-lama kayaknya dibenci sama marbot loh. Kenapa? Telat mulu kalau sholat. Ditandain di CCTV no muka ente selamanya, rakaat kedua baru nongol. Bukan bang, karena gimana yang ngomongnya ya? Ini ada calon ayah nih, calon bini misalkan gitu. Dia pulangnya emang pas banget sama ajan gitu loh. Jadi kan saya mau nggak mau kan nemuin dia dulu. Itu urusan nunggu dia, mau ngobrol sama dia aja tuh, tadi kemakan 2 rakaat tuh. Kalau sesekali namanya urgent, darurat, malis. Tapi kalau darurat nggak forever dong. Boleh, ente suka sama orang boleh. Tapi yakin nggak hubungan Anda nanti tidak merusak hubungan dengan Allah? Itu yang penting tuh begitu. Ya, Allah dan Rasulnya. Aneh berteman sama dia, makin kenal Rasul. Tapi ada juga, aneh pas berteman sama dia, jadi alul bid'ah, Karena diajak acara-acara bid'ah mulu, itu yang gue pahamin gitu lah. Hati-hati nih. Ya, tapi dia bisa berteman akur-akur aja, dia memang ngajar guru, jangan lo samain. Dia memang datang kenal pengen dakwah, lain kan sama ente kenal pengen nikmatin, beda babnya. Kalau suka bilang begitu, aneh pernah denger katanya orang tergantung agama temennya, Kalau teman kita preman, kita jadi preman. Anak ragu sama antum nih, ragu sama anak. Kenapa emang? Antum temennya anak motor puluhan ribu, jangan-jangan antum preman. Lah subhanallah. Lah bedanya kita dakwah, bukan berteman menikmati pertemanan saja, bukan, lain. Jangan ikut-ikutan. Ini hati-hati nih yang kita lihat nih. Tontonan yang menuntun. Hati-hati. Ya kalau buat orang yang cerdas, kalau tahu tontonan bakal menuntun, bikin tontonan yang menuntun sekalian. Ya, ngerti orang sini demennya apa ya? Ngerti orang itu demennya apa ya gitu loh. Saya lagi ngeliat selah nih sebenarnya, selah. Di beberapa instansi ini yang sering terjadi kekacauan, manajemen, korupsi, dan lain sebagainya terjadi di sana itu, kayaknya memang butuh sentuhan-sentuhan tontonan yang menuntun nih. Karena banyak sekali layar-layar TV itu di tempat-tempat kantor di instansi itu cuma dipenuhi dengan iklan. Ajakan untuk mengetahui barang ini murah dan kualitasnya bagus. Sehingga kalau kita ngelihat iklan jual beli, otak kita terbentuk pengen jadi biong. Maklaran itu. Alangkah baiknya kalau sesekali pun kita bisa tontonkan tontonan yang berkaitan dengan akidah dengan bahasa yang ringan. Orang kalau sering ngelihat yang baik, bohong nggak jadi baik. Ini teman-teman yang punya perusahaan, ya instansi atau perusahaan pribadi lah. Ayo bismillah, kita ngobrol. Kita manfaatkan pemandangan karyawan di tempat tersebut untuk melihat tontonan yang menuntun. Karena kalau cuma sekedar tulisan, ya orang nggak suka baca, sukanya ngelihat. Orang nggak suka ngedenger, sukanya nonton.
Alangkah baik kalau kita kemas nih mau menjelang Ramadan nanti kita buat tayangan-tayangan yang berharap bukan cuma keuntungan materi yang kita dapat, tapi keuntungan pahala mungkin. Karena tiap tempat beda karakter, lain lubuk, lain belalangnya. Likuli maqamin maqamun walikuli maqalin maqalun. Tempat punya ciri, ucapan punya wadah. Lihat, penting loh. Ya. Ini bisa kita jadikan sebagai media. Asalkan Allah dan Rasul ukurannya. Bisa gak hubungan ini membuat makin bagus hubungan kita dengan Allah dan Rasul? Yang kedua, belajar untuk menimbulkan kecintaan bukan kebencian. Kita berteman dengan seseorang, jangan gara-gara pertemanan kita kurang teman nih kita nih. Karena banyak orang yang gak suka dengan tingkah kita, dengan perubahan kita nih. Kita ngefans sama seseorang nih, akhirnya kita niru gaya tuh orang. Lama-lama teman kita atu-atu keluar nih, mundur dari pertemanan. Kenapa? Kadang ngelihat kita ini lama-lama seperti orang yang mungkin mereka nggak suka. Cuma karena kita suka, ukur loh. Aneh pas bergaya begini, teman kurang. Dulu zaman dulu bergaya begitu teman kumpul, lalu paham begitu nggak berubah. Kayak kita kenalan sama bini sama lakinya ini sekarang nih, mantan pacar pada ini. Kenapa mesti lupa? Dulu waktu dia demen sama situ, dia situ kayaknya gimana gitu loh. Jangan sampai dia nyeletuk, kau bukan seperti yang dulu lagi. Zaman kamu belum pinter dandan, ini dia ke rumahmu ada aja yang dibawa. Sekarang ente udah pinter dandan. Dia malas ketemu, ada masalah berarti. Ada sesuatu yang dipaksakan. Ada sesuatu yang dipaksakan. Kalau dulu Anda berusaha beradaptasi, kalau sekarang Anda paksa orang untuk mengerti Anda, itu yang salah. Yang paling baik itu bagaimana berpikir mendatangkan manfaat, bukan paksa orang mengambil manfaat. Ya, mulailah kita berpikir. Oh iya ya. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita bukan kita yang dulu lagi. Padahal kita yang dulu lebih original. Belajar untuk mengerti itu. Karena kalaupun terjadi ketidaksukaan, belajar nggak suka karena Allah. Ya, mencintai pun karena Allah. Begitu pula muhasabah. Kalau dulu memang nggak baik, sekarang sudah baik, jangan pernah ngayal ke masa lalu. Bisa nggak hubungan kita dengan orang yang sekarang ini nggak mengembalikan kita kepada masa lalu yang buruk? Karena kalau perlu, wabki ibki ya akhi ibki, tangisi, wabki ala khatiatik, dan tangisilah dosamu di masa lalu. Cari orang yang kamu fans, yang kamu seneng, yang kalau ngobrol sama dia kamu nyesel kenapa dulu mesti begitu. Sayang banget nih waktu kebuang kebersamaannya kan makin sedikit. Kayak kita kenal sama orang soleh nih di waktu kita sekarang, ingat berapa puluh tahun kita buang waktu buat rusak dan maksiat, betul? Sekarang kita kenal sama orang baik. Ya Allah, kenapa baru sekarang Anda kenal dia ya? Tuh bagus tuh. Berarti memang ini orang menginspirasi kita untuk jadi baik. Bukan malah mengembalikan masa lalu kita. Apalagi sampai senyum-senyum ingat dosa di masa lalu gara-gara dia. Hei, Nabi mengatakan, wabki ala khatiatik. Tangisi dosamu, bukan senyumin dosamu. Itu hakikat kita belajar benci dan cinta karena Allah. Nanti ada istilah wala dan barok. Wala itu loyalitas. Barok berlepas diri. Nah, kita bisa loyal pada sesuatu yang memang bermanfaat. Loyal lah. Ingat manfaatnya. Jangan ingat lelah ketika menggapai manfaat tersebut. Loyal sedikitlah. Barok berlepas diri. Walaupun Anda suka, akuin. Selama ini kan Anda rusak karena itu. Walaupun Anda suka tinggal di tempat sini, akuin. Anda nggak bisa bener kalau tinggal di sini, akuin. Ahsan pindah. Belajar wala dan barok. Memiliki loyalitas pada sesuatu yang baik walaupun berat ketika menggapainya. Atau berlepas diri. Sesuatu yang memang nggak baik,
walaupun prosesnya mengenakan. Baro'ah. Al-baro'ah. Ketika kita Islam tunduk patuh dengan mengesahkan Allah, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Baro'ah. Pokoknya kalau kita sudah Islam, ya sepinter apapun itu sulap dimainin, jangan percaya. Ya sepinter apapun sihir dipertontonkan, udah, gak usah senang. Karena dia akan ada usaha nanti bikin film Harry Potter lah, inilah, itulah. Supaya anak-anak kita dalam masjid pun mengucap simsalabim. Coba dah punya handphone nggak? Di Google dah. Apa arti simsalabim coba dah. Ini bentuk ucapan-ucapan ibadah agama lain. Lihat gaya mereka. Kenapa? Karena kita nggak barok, nggak berlepas diri. Allah kasih umum dalil, Quran mengatakan, walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Musuh kita nih Yahudi, Nasrani tidak akan rela kepada kita sampai kita ikut mereka. Allah jahat mereka. Yang ngomong Tuhan, Allah. Jangan gampang untuk bisa bikin hubungan indah dengan mereka. Allah sudah bilang, walan tardo, tidak akan rela mereka. Siapa? Yahudi, Nasrani. Ini yang ngomong Allah. Jangan kita malah kebalikannya. Iya memang Tuhan gak demen. Cuma kan kita berusaha baik aja. Aduh. Padahal agama mengizinkan kita bermuamalah dengan mereka. Tapi dengan sikap tegas. Mereka ikut kita, bukan kita ikut mereka. Nabi Muhammad juga menggadaikan bajunya ke orang Yahudi. Padahal mantunya kaya Utsman. Besannya kaya Abu Bakar. Saking mencontohkan supaya orang tahu bahwa dalam agama kita ini muamalah bisnis boleh sama orang kafir. Cuma kita yang punya aturan, bukan dia yang punya aturan. Hari gini enggak. Orang Islam masuk kepada peraturan mereka. Sampai ada beberapa perusahaan, saya agak bingung juga, serius Bu, serius Tat. Di Gatot Subroto dan beberapa tempat lainnya. Ini kan negeri mayoritas Islam. Ada gedung-gedung perkantoran dengan syarat kalau kerja atau beraktivitas di situ gak boleh pakai kerudung. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan tidak sedikit teman-teman kita yang berhijab dari rumah sampai kantor buka semua. Tidak sedikit kita ini taat dengan aturan konvensional riba. Yang nabinya bilang 1 dirham riba sama dengan berzina sama ibu sendiri. Hari gini orang menepis istilah perzinahan tersebut. Ya kan darurat. Dibilang darurat nggak forever. Sesekali namanya terpaksa. Kalau rutin bukan darurat, namanya menikmati. Beda lagi tuh. Jangan, nggak boleh. Ya. Begitu pula kalau udah PNS masalah kerudung, suruh kerudung Nusantara. Yang kayak kerudung penyelam. Ketat di muka, masuk ke dalam kerah. Kemeja, uniform, blazer, dan lain-lain. Untuk ke kantor. Hukum asal perempuannya aja kerja mubah. Boleh-boleh aja. Bukan sunnah, bukan wajib. Tapi menutup aurat seperti An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, wajib. Nggak boleh yang mubah ini merusak yang wajib, nggak boleh. Sekarang gimana mau berkah rezekinya? Kalau cara dapatnya haram. Akhirnya pegal sendiri, ngegedein anak, udah gede, kayak generasi sosis bakar, GSM. Koker gede badan, cuma kerjaannya di rumah, main handphone, bolak-balik di kasur, bolak-balik dari pagi sampai sore. Orang tua tiap hari berangkat pagi, pulang sore buat nyari duit ke dia. Ini anaknya makin bongsor, ngecek status WA orang doang mau nonton IG. Dari pagi sampai sore, game terus. Mendusin cuma ngelongok keluar kamar, masak apa mak? Balik lagi. Allah Akbar Bu, Pak, mendingan miara kambing tawan.
Gede bisa beranak pinak. Ade harganya kita bisa jual. Nih anak ya Rob Subhan. Digedein tuh kayak sosis bakar tadi bener. Ditusuk, dibakar bolak-balik, dikunyah habis itu. Sosis enak. Dia dikunyah kan pahit. Ya, kenapa? Karena tumbuh di badannya sesuatu dari barang yang haram. Mungkin tadi tuh penampilan-penampilan nggak syar'i, betul? Itu orang-orang yang olahraga lari, mangga lari sehat kok. Gue sepeda, ayo mau basketan, mau futsal, atau mau apa sekarang padel tuh, mana-mana padel tuh. Tapi tolong kita targetnya sehat. Yang ngasih sehat tuh Allah yang maha menyehatkan. Nama Allah itu Asy-Syafi, yang menyehatkan. Tidak mungkin Allah yang baik, Asy-Syafi, menerima sesuatu yang haram. Perhatiin baju tuh. Dari tadi pagi kita kegiatan muter Jakarta nih, Allahu Akbar. Ini orang lari pakai baju renang. Dulu mah di pinggiran kolam, sekarang di jalanan. Sampai keringetan. Saya bilang nih belum nyampe aja udah nih orang. Kacamata taruh di belakang kuping. Setahu saya kan kacamata kan di sini. Terus mukanya sebelah mana ini orang ketat. Baju ketat kayak gangsing Jawa, subhanallah. Nabi udah bilang nih saun kasiat ariat. Perempuan pakai baju tapi telanjang. Nabinya ngomong. Tetap ya, dulu kita tak boleh gak baju renang perempuan begini mirip. Ada androk pendek, bawahnya celana legging yang ketat gitu ya. Baju senam ketat, pakai kerudung masuk ke dalam kerah. Dulu nih di kolam renang yang ditanya. Katanya busana muslimah di kolam renang. Ya akalin gimana caranya supaya boleh gitu ya. Dulu belum kencang sosmed kayak sekarang. Kalau sekarang saya masih bisa, saya berani bilang haram. Kenapa? Karena dokumentasi orang. Mana kita tahu, bilangin sama istri kita. Banyak laporan-laporan yang nyampe ke suaminya tentang foto-foto dia yang tidak layak. Ma ini apa-apaan kamu begini? Tahu gak dosa? Ya dosa apa? Aku yang nanggung loh. Itu gambar, itu dokumentasi adanya di IG, Pak. Nggak aku expose kemana-mana. Aku private kok. Teman-teman aku perempuan semua. Ya teman perempuan jangan ente. Kan tuh teman perempuan punya laki. Punya adik kakak laki. Emang dia masuk. Ente pakai hijab, rapet. Kenapa sih dia ngomong, mau lihat gak teman gue yang rapet nih aslinya nih. Tuh kalau bisa tukeran bener dah. Masalahnya kita nikah sama perempuan, kita nanggung dosa dia. Ini dia begini kan dosa, yang nanggung siapa? Karena dosa, 100 dosa kita perbuat, nggak satu pun bini nanggung dosa. Tapi kalau perempuan, jangankan 100 dosa, 1 dosa kita yang nanggung. Ini jangan bodoh sekali ya. Lagi taruh kata memang teman kamu perempuan orang baik semua. Emang Google dan teman-temannya, Instagram, YouTube, itu memang punya siapa? Punya non-muslim. Data Anda disimpan. Polisi aja bisa izin sama Meta buat ngebuka. Hikmah dibalik Nabi mengharamkan perempuan menanggalkan pakaian di luar rumah itu. Sekarang udah nggak perlu di luar rumah, sosial media pun udah kayak rumah, ada home-nya kan, ada wall-nya lah, ada tempat kita majangnya gitu. Allahu Akbar. Pantesan tumpang tindih, akhirnya diedit, ada perempuan baik-baik pakai kerudung, badannya bugil, ada gini. Ini hari gini AI canggih. Hari gini lama-lama orang mati bisa dihidupin lagi di sosial media. Entah beberapa tahun ke depan mungkin terasa kita nggak ada kematian di antara kita nanti. Hilanglah hadis yang mengatakan aksiru dzikra hadimil ladzah. Perbanyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan. Suruh ingat malaikat maut. Semua bisa dihidupin lagi sekarang. Atas nama kenangan. Manfaatnya tidak ada. Cuma menimbulkan yang enggak. Akhirnya ada anak sekarang bisa ngedit kakek neneknya hidup lagi, ngobrol. Yang masuk jadi rohnya itu. Apa kabar, Nek? Baik. Kamu kabar gimana? Ini kan diajar bodoh.
ngomong sama mayit, betul. Ini kayak gini kita nggak berasa loh. Kenapa? Karena perasaan, bukan ilmu yang dikedepankan. Ayo, kita ngefans boleh. Tapi jangan sampai gulu, berlebihan. Asas manfaat dikedepankan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Karena bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Kalau nggak manfaat, khalas. Masya Allah. Taib. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 62 hingga 64 itu ya. Ketika Allah mengatakan wa yuridu ayakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahu innahu azizun hakim. Ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Kata Allah begini, ke Nabi Muhammad nih, jika musuh-musuhmu itu hendak menipumu, maka jangan takut, Allah melindungi kamu. Kamu dalam bermuamalah jangan pilih-pilih. Berpikirlah bagaimana bermanfaat, bukan mengambil manfaat. Cara bergaul begitu. Pun nanti kepolosanmu dalam bergaul dimanfaatkan sama segelintir orang untuk keuntungan pribadi, tenang, kata Allah. Sesungguhnya Allah melindungi kamu. Hasbakallah. Allah menjadi penjamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbakallah. Allah jamin kamu nanti. Tenang. Tetap jadi orang baik. Hasbakallah. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kenapa? Karena dialah Allah yang memperkuat kamu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang beriman. Tetap kamu jadi orang baik yang gak terwarnai. Kemudian dikatakan di sini bahwa wa alafa baina qulubihim. Allah yang mengikat tali kasih di antara hati kalian. La anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Karena begini, kamu menginfakkan semua yang kamu punya, bagi-bagi untuk orang harta kamu, ya. Kalau Allah nggak bikin orang senang, nggak bakal senang. Makanya gini, orang kaya buat bikin orang senang sama dia, mesti bikin 100 nasi kotak dan minuman-minuman segar. Butuh sekian puluh juta buat nyenengin orang. Tapi kata Allah, kalau Allah bisa membuat mereka senang sama kamu, nggak usah pakai modal. Kamu senyum dengan ikhlas pun orang senang sama kamu. Lihat cara Allah mengikat tali kasih. Nggak perlu kamu melantarkan hubungan dengan Tuhan dengan alasan aku nggak pakai Allah juga orang senang sama aku. Aku bisa berbuat baik. Kalau Allah nggak begitu bahasanya, Allah bisa aja bikin kamu itu tetap nggak disukai. Wa may yuhinillah famalahu min mukrim. Orang yang dihinakan sama Allah nggak bakal bisa dimuliakan. Nggak bakal bisa dimuliakan. Tapi kalau Allah mau lihat, kamu nggak usah jadi orang kaya, orang bisa senang sama kamu. Senyummu yang ikhlas memincut banyak hati orang yang suka mengambil manfaat diri kamu. Lihat cara Allah tuh. Jangan atur Tuhan. Jangan gara-gara ngelihat, dia didemenin nih karena dia bisa begini, saya juga mesti bisa. Belum tentu. Belum tentu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua punya mikdar, punya ukuran. Anda bukan dia, dia bukan Anda. Kalau cuma pengen sekedar tahu bahwa Anda pengen sukses seperti dia, boleh lihat prosesnya. Tapi kalau kesamaannya jangan. Tidak akan pernah sama. Ini orang memang sukses dagang gado-gado. Si itu ngulek aja ogah pengen bisnis gado-gado. Anda pengen bisnis kayak dia sukses, punya toko rujak bebek di mana-mana. Emang dia mah seneng ngebebek. Lu kan bebek agak demen, ngerti buah juga kagak. Ya gimana, nggak bisa.
Lihat semangat dia tuh, boleh. Kerjaan beda, semangat bisa mirip. Bangun pagi sebelum subuh, tahajud, witir, qobliyah subuh, kemudian doa zikir pagi, mulai aktivitas di pagi hari. Lihat, sukses apapun pekerjaannya. Lihat kedekatan dia sama orang tua, boleh tiru tuh. Apa yang membuat dia sukses? Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Orang tuanya ridho sama dia, ente boleh tiru tuh. Lihat, kenapa dia sukses? Nggak bakhil dengan income. Kata Nabi, hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu tertolong, dapat rezeki, tertunjuki karena orang lemah di antara kalian yang berdoa. Lihat tuh, tangannya kebuka, nggak boleh lihat orang susah dibantu. Ente tiru boleh. Unfik alik. Infakkan oleh infakkan, kamu boleh. Kerjaan boleh nggak sama, tekniknya sama. Nggak merasa munyain dunia. Dia pengen jadi bagian kehidupan orang lain. Masuk ayat. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Banyakin merekanya tajir ente. Saya sengaja buka usaha nih, Ustaz. Saya berharap ada keuntungan tiap minggu lah. Karena tiap minggu bisa ada keuntungan, Anda bisa mempraktek ini Jumat berkah nih. Bukan narik dana orang, dana pribadi, Anda keluar buat bagi-bagi ke orang. Cakep. Karena kalau stay money sebagai investasi baku, nggak menguntungkan. Dengan diputerin dah. Ini cerdas. Bagaimana caranya orang senang beli, orang senang juga dibagi. Kalau perlu nanti pada akhirnya kalau sampai levelnya sukses, bukan masalah enak nggak enak, orang bangga bisa beli. Kayak sekarang kan banyak produk-produk tuh yang sebenarnya nggak enak, tapi dia bisa bikin orang tuh bangga beli itu. Publikasinya sosmed dibikin ngantri orang, kita ikut-ikutan ngantri, merasa seneng karena habis ngantri dapat, sampai lupa rasa. Yang diomongin antriannya, kan bodoh. Lu ngantri bayar bro, kan gitu. Kita dibikin gak berasa tuh. Viralnya sesuatu produk, sampai lupa bentuk dan rasanya. Karena disibukin sama hebohnya antrian tadi. Allahu Akbar. Sampai tidak sedikit orang bisa bangga beli produk tersebut walaupun dia gak butuh. Udah banyak berhasil tuh produk-produk luar negeri udah. Yahudi cerdas banget. Cerdas. Kayak orang beli produk motor, merek baju, merek motor di baju aja udah bikin seneng. Walaupun nggak punya motornya, betul. Ya, ini dahsyat. Gaya mereka tuh dahsyat. Sampai ada yang levelnya bangga pakai kaos gambar minuman keras dengan merek-merek luar negeri. Bangga. Badan kita dijadiin badan-badan apa? Ya ini apa media iklan produk mereka. Oh, kita nggak berasa di negeri kita nggak berasa. Belum lagi itu apa tuh sampah-sampah dari apa sisa-sisa makanan. Kan ada produk dari terigu dari apa gitu. Kan ada res-resannya lah kalau orang kita bilang betul itu res-resan. Yang layak makan nggak layak jual. Ya kan itu sampahnya itu kan kalau buat dibuang ke Bekasi kan butuh biaya mahal. Nyewa truknya berapa buat buang sampah? Daripada dibuang sampah kita kelola aja nih sampah. Layak makan memang nggak layak jual, dikelola, dibikin apa produk yang murah. Sesuai yang dibutuhkan anak-anak sekarang, apalagi lagi tren Korea nih, semua serba mecin. Itu diolah kembali res-resan tadi dikasih bumbu, anak-anak suka. Akhirnya dia menjadikan perut anak bangsa ini tempat sampah mereka. Saya dengar mereka ngomong ini geleng pala. Stop, cerdasnya menyakitkan ini. Bodohnya kita nggak memperhitungkan itu. Kita nggak mempertontonkan itu. Yang ada kita konsumsi. Kita malah mengkonsumsinya. Akhirnya apa? Bukan bicara menyiapkan atau tidak. Ya cuma tren yang kita kedepankan. Allahu Akbar. Banyak nih hari gini nih banyak banget nih produk-produk kayak begini nih. Hati-hati. Gulu itu bahaya. Suka sekedar males, nggak masalah. Tapi kalau sampai hobi gulu, bahaya. Anda yang suka naik gunung,
nggak usah beli rumah di gunung. Nggak demen lagi sama gunung nanti. Anda yang suka dengan sungai, nggak usah beli rumah pinggir sungai. Bakal bosen nanti. Anda yang suka dengan laut, nggak usah beli rumah di pinggir laut. Ghibban, kata Nabi. Temui jarang-jarang. Timbulnya sayang. Jangan kalau nanti lain cerita. Tidak sedikit dana Tuhan mandek di puncak. Gara-gara orang kaya pengen beli tanah di puncak. Buka jendela lihat gunung. Kosong tuh pila. Kalau tuh pila kosong diamanatin sama orang yang gak kenal agama. Dipakai buat tempat prostitusi. Banyak gak? Banyak. Karena hukum asalnya kan mubazir. Kalau sudah pakai bahasa mubazir, bahas temannya syaitan. Temannya syaitan. Kalau sudah berteman sama setan, ya namanya teman, selalu ada kemungkinan buat bersama. Temannya setan, selalu ada kesempatan bersama dengan syaitan. Lihat, efek buruk dari hulu tuh lihat. Allah nggak pengen seperti itu. Taib. Kemudian, ada beberapa hal yang menjadi penyebab kita mengambil manfaat dari orang yang kita suka. Setelah kita tahu alasan kita menyukai mereka. Yang pertama, supaya memang, ini sudah kita kasih kisi-kisinya di perjumpaan yang lampau nih. Yakni, supaya manfaat ini selalu kita dapatkan dari orang yang kita suka. Karena kita lihat manfaat orang itu ke kita. Ya, keilmuan kah, koneksinya, atau apalah. Intinya bermanfaat. Beritahu orang tersebut, jangan cuma Anda ngefans, dia nggak tahu. Kayak anak sekarang, nggak kenal artisnya, punya fotonya aja senang. Akhirnya termobilisir dari kejauhan oleh tingkah orang yang dia sukai. Jangan, dalam agama kita, Anda kalau suka, Anda mesti ketemu, mesti ngomong. Maka Nabi bilang, idza ahabba ahadukum akhahu falyu'lim annahu yuhibbu. Sampai-sampai kalau Anda nggak bisa memendung suka, bilang ke orang yang Anda suka karena Allah. Boleh. Jangan dipendem. Nanti kita merekayasa cinta akhirnya. Ini yang banyak kita lihat ini. Majang-majang foto-foto ulama, foto habib, foto ustadz. Manfaatnya apa? Mendingan temuin. Ambil ilmunya. Duduk di majelis dia. Imam Syafi'i juga bilang, kok sohbatul ustadz, berteman dengan guru, pesantren mana yang gak mempraktekkan ini? Bertemannya murid di kelas dan di luar kelas sama gurunya. Sehingga pewarnaannya kuat. Pewarnaannya kuat, wallahi kuat sekali. Yang kedua, yakni, jangan sungkan untuk menemui orang itu dan mengucapkan salam. Karena salam menghilangkan keterasingan di antara kita. Salam itu menghilangkan keterasingan. Kalau salam aja berat kita ucapin, gimana kita bisa akrab? Jangan sungkan, apalagi dia orang baik. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Salam antum ke dia, levelnya beda dengan salam dia ke antum. Ini sama juga ngebuang satu batu, dilemparin mangga matang satu. Levelnya begitu. Itu batu nggak ada manfaatnya, mangga yang tidak dapat bermanfaat. Kayak kita ngucap salam sama orang soleh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa gak? Oh. Kayak kita datang ke orang tua kita. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Getar langit tuh. Ada doa yang paling mustajab mendoakan kita orang tua kita tuh. Atau mungkin orang-orang miskin yang mendoakan kita karena berharap kita datang. Kita menguntungkan buat dia. Yang Nabi bilang tadi, kalian tertolong, dapat rezeki karena doa orang lemah yang kalian bantu. Allah. Subhanallah. Ya, manfaatnya jelas. Kemudian, jangan sungkan mengikat tali kasih. Berikan hadiah. Hadiah berbentuk barang yang dia suka lebih afdal. Tapi kalaupun tidak ada, jangan dipaksakan. Senyummu pun hadiah. Atau doamu di tengah malam ketika dia nggak tahu kau doakan, Tuhan yang mengikat di alam sana.
Kita sering saling mendoakan orang Islam di negeri kita nih, jangan saling hujat. Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Kalau tiap orang beriman ya tiap hari mendoakan orang yang didoakan nggak tahu, tali kasih terikat. Kenapa di negeri kita gampang diprovokasi sama orang-orang yang suka ngedemo? Udah kurang saling mendoakan di antara kita. Ya, kita disetting oleh tontonan yang menuntun untuk saling benci di antara kita. Nyaris gak kedengeran kalau nggak ustadz yang berdoa di depan. Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat. Nyaris orang-orang tertentu yang baca. Nggak setiap kita baca itu. Bila sekarang gimana mau ada perubahan kalau doa nggak dipanjatkan? La yaruddul qada illa itu. Karena nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali. Kemudian yang keempat, untuk mengikat tali kasih dengan orang yang kita suka, tadi frekuensi perjumpaan diatur, jangan berlebihan. Zurhiban asdat hubban. Temui jarang-jarang. Sampai-sampai ada satu nasihat ulama, istri ke suami saja, walaupun boleh berpenampilan apapun di hadapan suami, tapi tolong, jangan menghilangkan etika kesopanan. Anda sih sudah halal, jangan baju pendek, baju nggak senonoh, nggak pakai baju pun boleh. Cuma ya jangan terlalu sering berpenampilan gitu di hadapan suami. Nanti hilang harga dirimu. Tetap yang sopan, sehingga ada muruah. Jangan mentang-mentang ingin mincut hati suami, bebas pakai baju yang aneh-aneh depan suami. Atau mungkin sengaja mirip sama artis kafir dalam penampilan. Sadar nggak sadar, Anda membiasakan pasangan Anda suka dengan penampilan non-muslim. Hati-hati nih. Akhirnya dia ngayal. Nih kalau bini gue kan mukanya lokal pakai baju begini. Cari yang mukanya bila apa. Akhirnya yang enggak di otaknya. Karena sadar nggak sadar kita seperti itu. Atau kita udah tahu nih kita senang sama bini kita, memang asli orang sini nih, kampung mana nih. Tolong jangan sampai dirubah posisinya. Kalau emang pengen ikut Anda, jangan sampai lupa ini orang indah di kampungnya. Yang paling bagus sih biar di kampung situ ente yang datang. Kalau dibawa ke kota lain cerita nanti. Kicau burung itu bagus di atas pohon. Dimasukin ke kandang beda lagi nanti. Butuh waktu supaya dia bisa gacor lagi. Ya, makanya ulama-ulama dulu mendatangi bukan didatangi. Mendatangi bukan membawa. Ya, mendatangi bukan membawa. Hari gini orang berpikirnya beda. Bagaimana cara mengambil kemudian membawa, bukan mendatangi saja. Salah. Agama menyalahkan. Suruh atur frekuensi perjumpaan. Zurhiban, asdat hubban. Temui jarang-jarang. Sampai level mencintai, tolong. Jangan terlalu. Karena tadi, di satu riwayat, dalam Sahih Jami' As-Saghir, Syekh Albani mensahihkan satu hadis ini, ketika beliau mengatakan, Rasul pernah bersabda, habibaka haunan ma, asa ayyakuna bagiduka yawman ma wa abgid bagiduka yawman ma wa abgid bagiduka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Nah. Suruh lihat ya, bagaimana kamu mencintai orang dengan sewajarnya, begitu pula membenci dengan sewajarnya. Karena itu mendatangkan kerugian. Baru kemudian lihat, bisakah terdominasi hubungan ini mengarah kepada keistiqomahan dalam ketaatan? Bisakah hubungan ini berujung pada kebaikan pada setiap berhubungan dengan dia? Karena kalau tidak, yang ada kita rugi. Ya, pertemanan ini gak gampang. Allah yang ikat. Dan Anda punya kesempatan dapat jariah dengan pertemanan. Bahkan Nabi aja menggunakan dakwah dengan bahasa pertemanan. Mana pernah kita mendengar dalam satu riwayat Nabi mengatakan murid kepada sahabatnya.
Dan Rasul pun mendatangkan murid-muridnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak. Beliau mengatakan, dan beliau mendatangi sahabat-sahabatnya. Karena bersahabat ini merupakan ikatan yang baik dalam dakwah. Jadikan dia sahabat, dan tolong pertahankan persahabatan. Kalau perlu kita berkata, tidak ada istilah bekas sahabat. Enggak ada bekas teman. Karena Allah yang ikat kita. Bagaimana mempertahankannya? Istiqomah dalam ketaatan. Bisakah hubungan kita ini terikat menuju kepada bentuk ketaatan? Masya Allah. Ya, tapi sekali lagi ditekankan bahwa ayo kita belajar mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Boleh ngefans, tapi jangan hulu. Ya, sampai dimirip-miripin dalam penampilan, jangan. Menurut Anda bagus, berasa mirip, orang yang ngelihat kagak nyambung dah. Jangan dipaksain. Be yourself. Jadi diri sendiri. Allahu a'lam.